secara akuntansi bagaimana perlakuan atas pembentukan dana kas kecil, atau bagaimana kita mencatatnya secara akuntansi atas ya pembentukan dana kas kecil ini. Maka kita akan lihat bersama. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Puji Tuhan. Baik. Berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah yang sama di pengantar akuntansi 2. Baik ya. Kita masuk kepada materi yang berkaitan dengan kas kecil. Ya. Kita masuk kepada kas kecil atau bisa kita sebut sebagai dana kas kecil. Kita akan mulai dari dana kas kecil ya. Dana kas kecil itu dikatakan apa ya? Sebagai ya atau gunanya apa? Untuk ya melakukan pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil. Namun apa? Namun seringkali terjadi. Ya. Apa? Ya, kas kecil digunakan apa? Ya, untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil. Namun pembayaran ini adalah seringkali terjadi. Nah, yang kedua dia katakan apa? Dibentuk dengan cara apa? Ya, dibentuk dengan cara mengestimasi terlebih dahulu jumlah kas yang dibutuhkan untuk pembayaran-pembayaran selama interval waktu tertentu. Misalnya untuk pembayaran mingguan ataupun bulanan. Nah, yang ketiga dia katakan apa? Kebanyakan dana kas kecil dibentuk. Nah, ingat ya. Kebanyakan dana kas kecil itu dibentuk atas dasar apa? Atas dasar jumlah yang tetap atau ya impress fund system. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah yang tetap. Nah, setiap kali kas kecil dibayarkan atau digunakan, oke, ya, saya ulangi kembali ya. Setiap kali kas kecil dibayarkan atau digunakan harus dicatat secara rinci ya untuk pembayaran dalam masing-masing formulir penerimaan kas. Ya, khususnya adalah penerimaan kas kecil atau petty cash receipt. Ya. Dan seluruh dokumen pendukung seperti apa? Dokumen pendukungnya seperti faktur, ya, faktur tagihan dan lain sebagainya. Itu harus dilampirkan ya secara bersamaan dengan formulir penerimaan kas kecil. Nah, yang keempat dia katakan apa? Permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah kas kecil yang telah dibayarkan seperti tercantum dalam formulir penerimaan kas kecil. Dan seluruh dokumen pendukung harus diberi stempel lunas. Ya, harus beri di stempel lunas. Yang terakhir dia katakan apa? Ketika dana kas kecil itu diisi kembali, ingat ya, ketika dana kas kecil itu diisi kembali, seluruh akun yang telah dibebankan akan didebit dan mengkredit akun kas. Nah, lalu ya setelah kita mempelajari yang berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan dana kas kecil. Ya. Tadi dia katakan yang pertama adalah dana kas kecil itu digunakan untuk pembayaran ya, untuk pembayaran-pembayaran yang relatif kecil atau ya relatif yang sering terjadi. Nah,
Nah, dia juga katakan apa? Pembentukan dana kas kecil itu ya harus apa? Harus didasari dengan apa? Penentuan jumlah penggunaan dana kas kecil ya, baik bersifat mingguan ataupun bersifat harian. Sehingga kita bisa tentukan berapa kas kecil yang harus kita sediakan. Nah, yang paling penting lagi dia katakan apa? Setiap pengisian kembali, ya, setiap pengisian kembali kas kecil itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan penggunaan kas kecil tersebut. Ya. Harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan penggunaan atau pengeluaran kas kecil. Dan juga yang perlu kita garis bawahi, teman-teman, ya. Dia katakan apa? Ya, ketika dana kas kecil itu ya dilakukan pengisian kembali, ya, seluruh akun, ingat ya, seluruh akun yang telah dibebankan akan diposisikan pada posisi debit. Dan di kreditnya adalah kas. Oke. Ya. Nah, sehingga ya untuk menambah atau agar kita mudah dalam memahami terkait dengan bagaimana ya pada saat pembentukan dana kas kecil terjadi dan bagaimana ya pengisian kembali kas kecil tersebut, maka kita ikuti beberapa soal yang perlu kita bahas. Ya. Coba kita lihat bersama. Dia katakan apa? Ya. Untuk melakukan pembentukan dana kas kecil, di mana pada tanggal 1 September menerbitkan cek yang bernomor 512 senilai 3.500.000 untuk dana kas kecil. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Di tanggal 1 itu, ya, di tanggal 1, ya, melakukan apa? Melakukan pembentukan dana kas kecil. Sehingga pada saat pembentukan dana kas kecil ini, diterbitlah sebuah cek atau suatu cek. Untuk apa? Untuk mengisi atau untuk membentuk dana kas kecil. Nah, kembali lagi. Ya, berapa nilai yang kita bentuk atau berapa nilai yang tercantum dalam cek ketika kita membentuk dana kas kecil. Nah, nilai yang dicantum dalam cek ketika kita membentuk dana kas kecil adalah itu berdasarkan ya atas dasar ya berapa banyak pembayaran yang kita lakukan yang relatif kecil dan sering kali terjadi. Nah, sehingga dalam hal ini adalah saya memberikan contoh, andaikan kita punya ya usaha kecilan ya, maka pada saat kita membentuk dana kas kecil kita estimasi dulu ya atau kita menganalisa dulu. Kira-kira ya berapa kemampuan kas kecil kita ya untuk melakukan pembayaran yang sering kali terjadi. Baik itu ya dalam periode waktu harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Kita harus mengidentifikasi semua ya. Setelah kita mengidentifikasi ya baru kita menentukan oh ternyata ya pembayaran yang sering kali terjadi dan relatifnya kecil, maka ya total dana kas kecil atau dana yang harus kita siapkan atau yang selalu ready ya adalah sebesar 3.500.000. Nah, pertanyaannya adalah apakah dana kas kecil itu adalah termasuk ya termasuk cash in hand atau cash in bank? Yang artinya apa? Apakah dana kas kecil itu adalah termasuk dalam kas yang di tangan atau kas yang di
yang di bank? Nah, jawabannya yang jelas adalah kas di tangan. Karena kalau kas di bank itu adalah merupakan kas atau setara kas ataupun kas bank. Nah, kenapa dimasukkan dalam kategori ya kas kecil itu adalah kas di tangan? Karena apa? Karena tadi ya, karena dapat digunakan ya sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan kita untuk melakukan pembayaran yang relatif kecil dan juga sering terjadi. Gitu ya. Nah, dari ilustrasi ini atau dari soal ini tadi saya katakan adalah setelah kita mengidentifikasi semua pengeluaran atau pembayaran yang perlu kita lakukan, maka kita tentukan oh ternyata ya dana kas kecil yang kita butuhkan adalah 3.500.000. Nah, secara akuntansi ya, secara akuntansi kita bicara secara akuntansi. Secara akuntansi bagaimana perlakuan atas pembentukan dana kas kecil atau bagaimana kita mencatatnya secara akuntansi atas ya pembentukan dana kas kecil ini. Maka kita akan lihat bersama ya. Oke. Nah, pada saat kita melakukan atau ya pada saat kita membentuk dana kas kecil, maka kita melakukan pencatatan secara akuntansi itu dengan apa? Dengan mendebet, kembali adalah dengan mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun kas atau akun bank. Ya. Kenapa di debitnya itu kas atau bank gitu kan ya? Cash atau bank gitu kan ya? Karena apa? Karena ya kita sudah mengeluarkan cek. Dan di mana pengeluaran cek ini adalah ya uang yang diisi ke kas kecil itu adalah berdasar dari kas kita yang sudah kita isihkan di rekening bank. Ya. Sehingga banyak perusahaan yang pada saat pengisian kas kecil itu dia akan mengkredit kas atau bank, ada yang mengkredit bank gitu kan ya. Dia langsung mengkredit bank. Ada yang ditulis lengkap adalah mengkredit kas bank. Gitu. Kembali lagi tadi, kenapa harus kasnya itu adalah kas atau bank itu dikredit? Ya karena apa? Karena kita mengeluarkan cek atau kita mengambil dari rekening bank kita untuk mengisi kas kecil atau untuk ya menyediakan ya untuk keperluan kita untuk melakukan pembayaran yang relatif yang relatif kecil atau transaksi-transaksi yang sering kali terjadi dengan nominal yang cukup kecil. Nah, ini adalah ya, kalau ilustrasi pertama ini adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan pembentukan atau melakukan pencatatan atas pembentukan dana kas kecil. Lalu bagaimana kalau kas kecil itu sudah digunakan ya? Bagaimana kita proses pencatatan atau pengakuannya untuk melakukan pengisian kembali? Ya. Karena tadi dikatakan di poin ketiga ya. Ya, di poin ketiga tadi dia katakan apa? Biasanya atau secara umum dana kas kecil itu ya dimasukkan atau ya ditetapkan atau yang termasuk dalam apa? Ya, kas kecil itu ya dana tetap. Ya, yang namanya kalau kita masuk dalam dana tetap ya, itu artinya apa? Ya, 3.500.000 itu selalu ada. Ya, 3.500.000 itu selalu ada. Nah, sehingga ketika melakukan pembayaran menggunakan kas kecil ya, maka ya pada saat sudah mencapai pada titik atau sudah mencapai pada margin yang sudah kita tentukan untuk minimal, maka harus dilakukan pengisian kembali. Agar apa? Agar dana kas kecil tetap berjumlah 3.500.000.
Gitu. Nah, coba kita lihat ya di ilustrasi yang kedua adalah yang berkaitan dengan ya bagaimana kalau misalnya kita tadi melakukan pengisian kembali gitu kan ya. Melakukan pengisian kembali. Ya. Baik, untuk materi pembelajaran yang berkaitan dengan pengisian dana kas kecil akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi sahabat-sahabat semua. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Karena satu subscribe dari teman-teman akan membantu untuk perkembangan channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.